Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir di sebelah saya ada duo semangka. Apa kabar Clara? Baik, alhamdulillah. Pulang dari sini gimana waktu itu, baik-baik aja? Baik-baik aja, alhamdulillah. Waktu itu sempat terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di sini ya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja juga ya. Amin. Oke, Fanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Kamu punya pengalaman mistis nggak, Fanya? Banyak. Gimana? Salah satu aja yang paling berkesan dan sampai sekarang masih. Jadi aku kan pernah buka usaha kan, Kak. Nah terus udah gitu berjalan dengan lancar usaha saya. Akhirnya yang sebelah tetangga saya itu jualan juga kan dia. Ternyata tuh dia tuh ngebikin dagangan saya tuh anjlok gitu kan. Tahu dari mana? Karena posisinya itu selama saya berjualan itu alhamdulillah berjalan lancar. Terus udah gitu juga banyak pelanggannya gitu kan. Nah tapi kok belakangan-belakangan ini jadi makanan saya itu jadi banyak kayak belatungnya. Terus iya beneran, Kak. Terus udah gitu di depan depan dagangan saya itu banyak tanah kuburan. Itu benar-benar aduh miss banget. Dan aku pun dibuat sakit sama dia 1 bulan. Dan lagi itu kan aku emang saya punya 4 karyawan. Akhirnya pas saya sakit 1 bulan itu karyawan saya yang ngurusin. Sakitnya sampai seperti apa? Saya pernah batuk darah. Sampai benar-benar nggak bisa jalan selama 1 bulan. Sembuhnya gimana? Sembuhnya aku dibawa sama mama ke ada salah satu keluarga yang orang pintar, dibawa sama dia. Akhirnya dari situ diobatin akhirnya sembuh. Pas dikasih tahu ternyata tetangga yang di sebelah saya jualan. Tapi kamu nggak balas dendam? Enggak, saya nggak balas, biar Allah yang balas. Dan sekarang baik-baik aja? Dan sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kalian berdua baik-baik aja. Amin, ya. amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menumbalkan temannya untuk penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Marta. Silakan duduk. Selamat malam Marta. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Marta sehari-hari? Saya penyanyi kafe. Penyanyi kafe. Iya. Apa yang mau Mbak ceritakan pada kami? Saya di sini pakai dukun. Kenapa? Dukun, main dukun. Main dukunnya Iya. seperti apa? Saya pakai susuk Di bagian mana susuknya? di wajah Tujuannya untuk untuk biar menarik pelanggan. Oh, menarik ya sebagai penyanyi kafe biar laku, biar laris iya, gitu biar ya. banyak ini job. Gitu. Oke, apa yang membuat Mbak Marta datang ke Menembus Mata Batin? Karena saya pengen nggak mau kayak gini lagi gitu loh, mau berubah. Saya Apa pengen yang balik bikin lagi. pengen berubah, Mbak? Karena saya pernah melihat orang yang memakai ini itu susah gitu matinya. Dan saya nggak mau, ini nggak baik gitu buat saya. Meninggalnya susah. Iya. Oke. Pernah melihat langsung? Pernah melihat langsung di belakang rumah. Hanya itu aja atau ada kejadian Ada yang kejadian mengganggu? lain juga Seperti mengganggu. apa kejadian lainnya? Terkadang kita tidur tuh nggak tenang, kayak ada bayangan-bayangan gitu. Kita kayak dihantui kayak gitu. Merasa ketakutan saya juga. Baik. Nantinya gimana gitu akhirnya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa lepas dan mendapatkan solusi dari masalahnya ya Mbak Marta. Iya. Kami akan ajak Mbak Marta untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Marta, tinggal di rumah bernomor 387. Lahir tanggal 20 Januari 1979. Sosok yang banyak akal dan berani, namun dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Dalam mata batin saya terlihat wajah pucat yang menggambarkan rasa sakit dan sedih. Dia ingin membalas sesuatu yang telah dilakukan oleh Marta.
saya melihat bayangan hitam berputar di atas kepalanya Martha. Saya berharap bisa membantu Martha memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Martha, Iya. dengan tanggal lahir 20 bulan 1 1979 Iya, betul. dan nomor rumah 387. Iya. Martha adalah seorang penyanyi kafe dan menggunakan susuk untuk penglaris, tapi khawatir ada yang meninggal, susah meninggalnya karena menggunakan susuk, bahkan belakangan sering diganggu makhluk halus. Iya. Makanya ingin lepas dari semuanya ya. Iya, betul. Oke, baik, silakan Roy. Iya. Pertama saya lihat Martha, saya ngerasain jiwa yang sedih sekali gitu. Saya sih nggak bilang satu profesi ya, tapi dia terjebak dalam lembah prostitute. Sempat disukai sama seorang pria, ya kan? Iya, Dan betul. dia selalu ngejar-ngejar kamu. Ini karena efek dari saya mencium susuk dan apa namanya, pemanis ya, penglaris ya. Penglaris. Ya betul kan? Betul. Kemudian sang bapak-bapak tua itu, Iya. Laki-laki berumur. sudah berumur kan, dan dia sudah punya rumah tangga. Dan dia terjebak oleh susuknya, terikat. Udah terikat, ya kan? Iya. Namanya siapa bapak itu? Dia tiap bulan ngirimin kamu 10 juta, Pernah juga. ya kan? Ya. Di sini adalah meja kejujuran dan meja bundar nih. Semua apapun baik dan buruk, hitam dan putih akan terbongkar. Ya. Tapi bukan karena profesi kamu ya, saya membongkar ini. Saya hanya membongkar rahasia saja. Bahkan kamu bisa melihat jumlah transferannya juga. Iya, karena ada di otak saya kayak ada buku terus baca. Buku angkanya 10 gitu. Iya. Dan sampai saat ini selain itu masih ada orang-orang lain juga yang terikat sama Martha. Kalau saya lihat justru banyak yang ngejar. Cuma nggak setajir, Iya. ya kan? Ya. Nggak sekaya. Nah, saya curiga nih cinta kamu beneran atau emang dari susuknya gitu. Kalau itu dulu karena dia pernah jatuh sakit di Jakarta, saya menolong. Sebenarnya sih kita nggak ini, cuman karena dia udah merasa ditolong mungkin jadi baik ke saya gitu. Dan Ditolong. sayang. Cuman saya kan nggak mungkin karena dia juga Sudah udah ada punya istri, keluarga. udah punya keluarga. Saya cuman ya gimana ya, karena dia sendiri di sini orang jauh gitu, kita saling tolong aja gitu. Maka dari itu dia baik ke saya. Tolong apa ya kalau boleh kami tahu? Dia pernah sakit, jatuh sakit, dan saya menunggu di rumah sakit sampai 5 hari, sampai tidur dekat mayat. Keluarganya nggak? Nggak ada. Dia orang Papua. Saya nolong dengan tulus hati, ikhlasnya. Sorry. Dari hati. Iya sih, saya percaya ketulusan itu saya rasain sih di sini. Kau benar-benar tulus, tapi tidak dipungkiri bahwa awalnya adalah seorang yang memakai susuk hingga membabi buta. Korbannya siapa aja sih, seperti itu. Saya ngeliat dari ilmu yang kamu pelajari, Martha itu menubalkan seseorang. Sebenarnya sih itu dukunnya bilang iya suatu saat ini ada yang untuk minta korban, tapi saya nggak tahu itu dianya bagaimana. Tiba-tiba dengar sakit-sakit akhirnya meninggal, dan saya tidak membunuh. Siapa? Itu ada teman kos, nggak jauh waktu itu. Tapi saya juga nggak tahu apakah itu karena saya atau bukan, saya nggak tahu. Cuman dukun ini bilang nanti suatu saat ada yang meninggal tumbal salah Ternyata satu. benar ada yang meninggal. Ya, Bener teman kosnya itu, Roy. Yang jadi tumbal. Iya. saya nggak tahu juga itu. Ada perasaan bersalah nggak atas Saya dia? merasa bersalah, dan maka dari itu saya nggak mau seperti ini gitu. Karena sering dihantui gitu. Sering dihantui Ya, oleh orang yang arwahnya dia, iya. roh gentayangan. Oke, saya mengerti semuanya. Oke. Iya.
Kemudian saya melihat sosok Martha, saya penggunaan susuk juga bener-bener. Tapi masalahnya adalah itu dari pengaruh itu loh. Susuknya. Iya, jadi lebih pede. I know kenapa aku bisa ngomong kayak gini, tapi saya ngelihat adegan itu. Kalau dia betapa main rambutnya ya, kayak gitu-gitu. Itu yang saya lihat. Jadi kayak, Oke. ya well, semoga Martha mendapatkan yang lebih baik kerjaannya. Iya. Mbak Martha pakai susuk ini sudah lama? Sudah lama, tapi kita sudah nggak ini lagi. Karena saya nggak mau, saya udah ketakutan gitu. Karena ini nggak baik gitu loh. Oh. Buat semuanya nih. Oke, waktu pasang susuk gimana caranya? Caranya dipasang. Iya, maksud saya apakah Dimasukkan. ada ritual, ada yang dengan mandi Ada, kembang? ada kembang, Seperti ada. apa sih? Ada saya bawa. Oh, bawa ya? Ya, Boleh saya lihat? oke. Oke. Boleh dijelasin Mbak Martha ke Roy ini apa aja? Iya, kalau ini kan ada bunga. Bunga ini kita buat mandi, kasih air, kita mandi kembang. Sebelum kita memakai susu, kita dimandiin dulu, dibersihkan dulu. Setelah itu kita dipakein. Kemudian ada menyan. Menyan ini kita makan. Ya, Menyan dimakan? tapi cuma sedikit, nggak banyak. Apa rasanya makan Ya menyan? rasanya nggak enak, getir gitu. Getir. Kan nggak ada rasa. Oke, terus? Ya. Terus kalau kalung ini buat pengasian. Jadi ada pengasian. Coba saya lihat, boleh satu persatu? Oh iya. Dibawa situ kan? Diangkat aja. Oh, Saya minta Satu. gloves ya. Ditaruh Oh, sini satu aja. aja. Diangkat. Ya diangkat terus, ya biar lebih aman kita pakai glove deh. Mbak Martha di sini aja Oh, Mbak Martha. oke. Biar yang melihat dari jauh. Iya. Ntar- boleh. ini ada bunga-bungaan aja ya? Iya, bunga-bunga ini. Daun-daunan gitu ya, bunga ya? Ya. Bunga ini buat mandi. Setelah itu baru kita dipasang. Bunga beneran. Bunga beneran bukan. Dua semangka pernah menggunakan gini-gini? Enggak. Makanya ini baru lihat. Jangan sampai Pak. Tapi nggak apa-apa dong, kan dia udah mau berubah. Iya, Iya. Saya mau berubah. Niat untuk berubah, bagus. betul. Saya lihat ya, sebentar. Iya, boleh. Oke. Kamu betul. It's okay. Tunggu diri aja deh. Ini menyannya satu-satu kecil gini. Iya, tinggal situ kan masih ada sisa dulu. Ini Saya simpan. bunganya. Dan ini kalung untuk Iya, pengasihan ya. mengasih ya kalau dipakai untuk Ini pengasihan ya. batunya itu yang beda. Masih dipakai nggak? sampai Tidak, sekarang? sudah semua tidak ada yang pakai karena saya mau berubah. Warnanya ada warna merah, biru-biru nyala gitu. Oh iya. Terus kamu merasakan sesuatu nggak dari kalung ini? Ada. Saya merasakan sesuatu yang positif dan negatif. Yang merah negatif. Tapi ini kenapa bisa begini ya nih batu ya? Dia berubah-ubah warna lagi Karena sendiri. sudah lama nggak ini. Udah lama nggak dia pakai. Yang nggak dipakai kan kita udah nggak mau. See the red one. Kalau udah nggak pakai gitu ya. Saya nggak tahu ada berubah, birunya, mungkin saya terus nggak ada tahu. merahnya. Coba Bisa matiin berubah gitu ya? lampunya. Kita mungkin lebih gelap lagi di sini. There's no battery loh di sini. Kelihatan nggak? Tuh, makin nyala, makin Iya, terang. Iya, dia makin- makin nyala tuh. Makin nyala kan? Iya benar. Tuh. Ini sebenarnya berisi loh dan berbahaya kalau jatuh tangan yang tidak tepat. Ini pernah dipegang sama orang lain, Mbak? Tidak. Kan punya saya. Mbak Martha aja yang pakai? Iya. Merah nih. Dan dia itu merahnya bergantung kita ngelihatnya dari mana. Cobain lihat. Oh, di sini. Dia berubah-ubah warnanya. Iya, emang berubah-ubah. Tuh, merah, Bisa biru, begitu ya? merah. Kuning.
kuning. Kok Itu- muter ya? Oh iya, muter dia. Dalamnya dia ada muter. mutiaranya ya? Iya, Lampu gitu kan? iya. Terus ini cuma bunga-bunga biasa saja ya. Iya, bunga itu buat mandi. Oke, baiklah. Seandainya sudah tidak mau Oh, lagi. Itu apa? Itu buat Oke, oke. buat taburin. Buat ditabur. Kalau kita mau nyanyi nih, ada tempatnya disebar di depan supaya ada tamu banyak pasti Tamu masuk. banyak. Oh, kalau mau nyanyi ditebarnya di Tapi depan cuma panggung sekali gitu. doang, udah sekali itu udah enggak di luar jalan. Oh, di luar Iya. tempatnya. Tapi kita udah nggak mau pakai kan? Bener rame tapi. Iya. Oh ya? Iya itu benar. Disebar di depan. Oh. Cuman ini mah nggak udah nggak ini lagi karena ini udah lama kan. Ini Saya apa sih? simpan kayak bubuk gitu. Coba saya punya api gak? Lighter. Jangan dibuka semua, nggak Iya, apa-apa. enggak. Bubuk apa itu? Dikasih Kurang tahu nggak? tahu nggak dikasih tahu. Masih banyak. Enggak, cuman sisa-sisa yang dulu itu saya simpan, saya nggak mau. Baik, ini. terima kasih. Karena saya nggak mau pakai lagi. Oke. Ini dibakar nggak apa-apa ya, Mbak Nggak Marta ya? Biar mau lepas kan tadi ya, Iya, benar-benar. saya mau lepas semuanya. Dan itu minyak wanginya, parfumnya biasa dipakai. Iya, kalau itu pakai buat di muka. Oh, buat Iya. Gunanya Dioleskan supaya muka supaya ada mikat orang gitu loh. Jadi orang pada lihat kita bagaimana gitu. kalau boleh tahu Ha-ha. itu dioleskannya di dioleskan di sini sama di bawah. Oh. Iya, iya. Mengerikan sekali ya. Maksudnya kayak gitu. Saya tanpa babi bu bebo, saya langsung langsung bakar. bakar. Iya, Kenapa, Roy? karena memang negatif banget sih. Oh, ini terasa banget energinya. Iya, ya? terasa banget negatifnya. Kalau pakai itu berasanya pengen nyari aja gitu pasangan yang lain. Hmm. Kamu masih inget gak nama sang korban siapa? Itu yang jadi tumbal. Kayak itu yang meninggal. Udah lama sih, kalau udah lama ya itu ya kejadian itu. Dan saya juga nggak tahu apakah ini korban dari ini atau saya kurang tahu juga karena Ini dia korban minta- dari ini. Biar saya bakar habis di sini. Dan saya butuh 2 kain hitam ya, 2 kain hitam besar. besar. Kamu nggak ngerasain apa-apa? nggak apa-apa karena saya pengen berubah, saya nggak mau pakai tangan. Kamu pusing nggak? Agak Ya, Agak Ya. pusing. jangan kolaps, jangan mendadak kosong ya. Iya. Kenapa? Kamu merasakan sesuatu ya? Iya, saya merasakan sesuatu. Ada yang datang. Ada yang datang bener. Saya rasa arwah temennya datang. Mbak Marta waktu sering diganggu, itu sosok bukan? terkadang kalau malam itu kita tidur kayak ada bayangan tuh langsung drop gitu ke wajah tuh hancur. Wajahnya hancur. Kita nggak tahu tuh. Saya takut juga karena dihantui itu kan, maka dari itu saya nggak mau seperti ini, mau minta maaf karena saya merasa bersalah. Kalau mungkin itu kejadian karena saya, gitu saya mau minta maaf. Meninggalnya gimana? Sakit? Sakit Sakit itu apa? selama ya kurang tahu itu sakit, pokoknya intinya sakit tahu-tahu ada kabar nggak ada. Berapa lama sakitnya? Itu lama cukup kurang lebih 2 bulan mungkin ya. 2 bulan. Mungkin kurang lebih segitu, kita nggak ngerti, nggak tahu. Kamu melihat ada hubungan ya sakitnya Ria dengan tumbal yang diminta dukunnya ini? Ya, mari kita coba telusuri di dalam alam bawah sadarnya. Apakah memang benar menjadi korbannya atau bukan? Saya minta Clara menjadi mediasi saya juga. Hah? Jadi Clara kok di sini dan dia di sini. Dibungkus hitam. Clara silahkan. Fanya, kamu baik-baik aja di situ ya? Ya. Makanya diam dulu sebentar. Fanya jangan kosong, Fanya. Tutup. Tutup dulu. Marta juga. Marta juga. Saya ingin tahu hubungannya apa ya. Ini mau diapain rencananya, Roy? Mereka akan saling pergi ke lorong dimensi awal. Awal mulanya terjadinya peristiwa itu. Kita mau cari tahu sebenarnya apa yang terjadi ya? Iya, saya butuh lilin juga tampaknya. Iya, ya, Mbak Marta. Iya.
Clara, nggak apa-apa ya Clara, bantuin partisipan kita. Tadi seperti yang Roy bilang, kita mau telusuri lorong waktu dan mudah-mudahan bisa ketemu dengan arwah. Ya bisa ditelusuri apa penyebab kematiannya dan mudah-mudahan dia bisa tenang di sana dan Mbak Marta juga nggak diganggu lagi. Betul. Saya nanti ya di cover lagi ya habis gini. Lalu kemudian Boy berani nggak lempar ini berantakan, ngeberantakin Di sini. Saya kalau nanya aman apa enggak, harusnya sih aman ya pasti ya. Iya, karena kita Ini akan ngamuk tapi yang dalam sini. Kalung tadi ada energinya loh. sabar. Ini baru permulaan kok, Mbak Marta. Kamu belum masuk ke dunia yang lebih gila lagi. Hancurin semua itu benar-benar hancur. Karena kita di sini nolongnya nggak setengah-setengah dan kita benar-benar care. Apa yang terjadi ya ketika dua orang manusia ini masuk ke lorong dimensi waktu? Kamu boleh hadap sini kak. Hadap sini. Ya. Where the hand. Tangannya. Kalau Clara Bapak- boleh minta tangannya, pinjam tangannya. Saling ini ya, bisa nggak? Iya. Saya ingin kalian masuk ke dimensi yang pertama kalau itu terjadi. Apakah yang terjadi? Gelapin ruangannya. Oke. Serem. Kalian udah di mana sekarang? Iya, dan Marta bayangin bentuknya seperti apa. Di ujung lorong itu. Iya. Terus maju melangkah maju ke lorong utama.